Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat beraktivitas dengan penuh rasa aman di tempat tercinta ini untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan kepada seluruh jamaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat istiqomah dalam berbuat kebaikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini, khatib menyampaikan khutbah dengan judul Peran Pemuda Indonesia dalam mendukung program kemaritiman. Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang dikenal dunia karena memiliki banyak pulau dan pantai sebagai kawasan yang strategis di wilayah Khatulistiwa. Alasan Indonesia disebut sebagai negara maritim adalah dari pengakuan dunia bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratan yang hampir sama dengan luasnya laut dan perairan. Lautan Indonesia juga merupakan wilayah sumber daya alam terbesar di dunia. Tercatat ada 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, 950 spesies terumbu karang. Selain itu, karakteristik Indonesia juga dikenal sebagai alur transportasi internasional yang menghubungkan antar benua Asia, pantai barat Amerika, dan benua Eropa. Terlepas dari itu semua, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kaum milenial juga harus ikut berperan dalam menjaga kedaulatan maritim dan ikut mengembalikan kejayaan kemaritiman Indonesia yang pernah menjadi penguasa dan disegani di dunia, di mana sewaktu kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Terlebih akhir-akhir ini semakin semangat untuk mengembalikan kejayaan dunia maritim tumbuh kembali sesuai komitmen pemerintah selama ini untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jika pemuda sudah mau terjun ke laut untuk mengembangkan potensi kekayaan laut dan pesisirnya, maka tanggung jawab menjaga ketahanan kelautan Indonesia tidak lagi hanya menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia. Sebagai generasi muda, tidak semuanya harus menjadi angkatan laut untuk bisa membela atau menjaga kedaulatan maritim kita. Tetapi sebagai generasi muda, kita setidaknya bisa menggunakan apa yang ada di dalam diri kita. Dengan menggunakan media sosial, kita untuk awareness masyarakat dan teman-teman untuk dapat lebih mencintai sumber daya laut kita. Para pemuda yang terhubung dengan wilayah laut
tentunya akan jauh lebih mudah untuk melakukan hal ini. Karena hanya dengan gadget, mereka sudah bisa sharing tentang potensi sumber daya maritim kita. Dalam hal ini, generasi muda bisa menggunakan fasilitas teknologi informasi komunikasi untuk menyebarkan informasi tentang wisata laut potensi perikanan di wilayahnya masing-masing. Anak muda pun harus ikut berinovasi dengan menjadi traveler, influencer, content creator dalam menjaga kemaritiman Indonesia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, kedaulatan kemaritiman mari kita jaga untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban baru perekonomian dunia maritim. Karena sumber daya kelautan Indonesia perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Karena jika poros maritim sudah kembali di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, akan muncul pembangunan dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan, dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kelautan merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian juga dengan Al-Zaitun, selain mengembangkan green economy, juga mengembangkan blue economy. Ini semua diwujudkan demi kesejahteraan bersama. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 66 disebutkan yang artinya, Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Ayat ini memerintahkan kita untuk mengembangkan laut sebagai budidaya dan memanfaatkan karunia yang ada di dalamnya. Sebagai generasi muda, kita harus mendukung program ini dengan sukacita. Ajakan Syekh Az-Zaitun kepada alumni Az-Zaitun harus disikapi secara sungguh-sungguh. Selamatan peletakan lunas kapal LKM K01 pada tanggal 28 November 2021 sudah membuktikan bahwa Az-Zaitun bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program kemaritiman. Kita akan mengais rezeki yang tak terhingga demi kesejahteraan bersama. Kita bersyukur menjadi bagian dari Az-Zaitun yang selalu komitmen dengan cita-cita besar dari Syekh Az-Zaitun yang kita implementasikan dalam segala program pendidikan ekonomi maupun ekonomi pendidikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar program yang kita cita-citakan ini dan telah kita laksanakan dapat terwujud jua adanya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin.